Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-temanku sekalian yang saya sayangi, saya Novi Indriani, NIM 622018-031. Kultum ini saya sampaikan pada mata kuliah perkuliahan evaluasi pendidikan Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu mulai pukul 12.40 sampai pukul 14.20. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Judul kultum yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah membahas tentang sajaah, yaitu sebuah sifat keberanian. Jadi secara umum sajaah adalah sebuah sifat keberanian atau bisa diartikan juga sebagai sifat benar atau gagah. Kata sajaah sendiri sering digunakan untuk menggambarkan sifat kesabaran dan keberanian seseorang di medan perang dalam membela kehormatan sebagai seorang umat Islam. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam sebuah hadis, ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan Allah ketika tiada naungan selain naungannya, yaitu pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena itu, seorang pemuda yang soleh dan solehah wajib menanamkan rasa takut yang tinggi kepada Allah, karena ketika seseorang sudah takut hanya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun. Allah telah menjadikan agama ini tidak tegak kecuali dengan keberanian, dan karena itulah jika ahlul haq merasa ketakutan, maka mereka akan digantikan dengan satu kaum selain mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam dengan katanya, dan tatkala kebaikan umat manusia tidak sempurna kecuali pada agama dan dunia mereka, dan kecuali dengan sifat sajaah, berani dan karam, yaitu pemurah. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang berpaling dari jihad, niscaya Allah akan menggantikannya dengan orang yang menegakkan hal itu, dan tidak mungkin dijadikan pegangan kepada orang-orang yang mementingkan pribadinya sendiri dan orang-orang munafik, karena mereka tidak memiliki semangat dan juga tidak memiliki dorongan. Karena itulah Abu Talhah menggambarkannya di hari perang Uhud dengan katanya, dan golongan lain adalah orang-orang munafik. Mereka tidak punya tujuan selain diri mereka sendiri, menakut-nakuti kaum dan tidak memperdulikan kebenaran. Dan Rasulullah SAW memandang sifat penakut itu sebagai seburuk-buruknya sifat pada seorang laki-laki, seperti dalam sabdanya, sarru ma fi rajulin suhu khaliun wa jubnun khaliun, yang artinya seburuk-buruk sifat pada seorang laki-laki yaitu bahil yang luar biasa dan penakut yang kelewat batas. Oleh karena itulah tidak sepantasnya kita sebagai seorang yang beriman dalam peperangan musuh kita melihat sifat penakut pada diri kita, sehingga seseorang sahabat yang mati syahid yaitu Khubayb, dia melakukan sholat 2 rakaat sebelum terbunuh. Kemudian ia berkata kepada orang-orang musyrik, demi Allah, jika bukan karena kamu mengira aku merasa takut, maka aku sudah menambah jumlah rakaat sholatku. Itulah kenapa agama Islam hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan menjaga kebenaran dan keberanian yang santun dalam berdakwah kepadanya. Jadi kesimpulannya, seseorang itu harus mempunyai sifat berani
apabila agama yang paling mulia yaitu agama Islam di sisinya, karena persoalan agama itu tidak tegak kecuali dengan keberanian, dan tidak mungkin kita itu berpegang kepada orang-orang yang mengurus kepentingannya sendiri atau kepada orang-orang munafik. Karena sesungguhnya ketergantungan kepada dunia itu membawa kita kepada sifat penakut. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling baik, paling berani, dan paling pemurah. Baiklah, pada akhir kultum singkat ini, semoga saya dan teman-teman semua bisa untuk berani atas apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathul qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.